Jazakumullah khairan. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, yang pada kesempatan malam ini saya senang sekali sebetulnya bisa berjumpa dengan rekan-rekan sekalian. Ini kan sebagian besar ya adalah para penghafal Quran, para pembelajar Quran bersama dengan Rumah Quran Al-Thaibah ini ya. Jadi saya sempat dengar sedikit dalam sambutan, ini punya cita-cita yang besar sebetulnya. Dan malam ini kita akan membahas seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup cukup terkenal ya di tengah-tengah para penghafal Quran. Kenapa terkenal? Karena beliau ini salah satu sahabat yang dalam tanda kutip pengalamannya dengan Al-Quran itu cukup ekstrim. Ya, kalau yang lain pengalamannya menghafal, menafsirkan atau melihat bagaimana Al-Quran diturunkan. Ternyata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini nih pengalamannya kepada Al-Quran adalah menjadi ketua panitia atau penanggung jawab dari pembukuan naskah Al-Quran. Ini menurut saya benar-benar satu pengalaman yang luar biasa yang tidak banyak, bahkan memang tidak ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain beliau radhiyallahu anhu yang punya pengalaman seperti ini. Makanya jadi menarik sekali. Nah, pertama rekan-rekan sekalian, mari kita kenalan dulu ya secara singkat dengan tokoh yang akan kita bahas ini, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapa sih beliau ini? Ternyata beliau ini ya, Zaid bin Thabit adalah seorang dari kalangan Ansor, artinya bukan orang Quraisy tapi orang Madinah. Ya, bukan orang Quraisy tapi orang Madinah, keturunan dari Ansor yang beliau ini berasal dari Bani Malik bin Najjar. Nah, kalau teman-teman ingat ya, di Madinah kaum Ansor itu terbagi dua. Ada kaum Khazraj, ada kaum Aus. Nah, nanti kaum Khazraj dengan kaum Aus ini terbagi lagi menjadi beberapa kaum-kaum atau beberapa suku-suku yang ada di bawahnya. Di antara suku-suku ini adalah dari keturunan Najjar. Ya, di antara Bani Najjar ini ada yang Bani Adi bin Najjar, ada Bani Malik bin Najjar, ada Bani Auf bin Najjar, dan seterusnya. Nah, Zaid bin Thabit ini berasal dari keturunan Bani Malik bin Najjar. Ya. Zaid bin Thabit berasal dari keturunan Bani Malik bin Najjar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, nah, sahabat Zaid ini kira-kira berusia sekitar 11 tahun. Saya tadi coba cek-cek cari riwayat di kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatus Sahabah karya Ibnu Abdil Bar. Kita kenalan dulu nih sama sumber sejarahnya ya. Teman-teman kalau belajar kitab atau belajar cerita sahabat Nabi, nggak boleh tuh cuma sekedar dari blog, cuma sekedar dari WhatsApp, sekedar dari Instagram dan lain sebagainya. Tapi ini cerita sejarahnya dari mana sih? Saya tadi cek ya di kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatus Sahabah. Ya, itu karangan Ibnu Abdil Bar. Di dalamnya itu ada cerita 3.590 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ada tokoh nggak selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang 1.000 aja sahabatnya itu ada dalam satu buku, ada nggak selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata nggak ada. Ya, inilah istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau ini bukan tokoh fiksi, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini membuktikan betapa terjaganya syariat Islam. Karena apa? Nama sahabat-sahabat Rasulullah saja 3.950 diantaranya atau 3.590 diantaranya itu masih ada ceritanya, masih tertulis kisahnya. Dan satu di antara 3.590 itu adalah Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit ya itu ternyata termasuk ke dalam sahabat kaum Ansor, dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang, beliau berusia 11 tahun. Jadi kira-kira beliau ini lahir 2 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat Nabi. Ya, saat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kira-kira berusia 53 tahun dan Zaid itu kira-kira berusia 11 tahun. Ini menurut riwayat dari Ibnu Abdil Bar. Nah, berarti ini kira-kira beda usianya berapa? Nah, ini kita rekonstruksi nih kehidupan beliau.
Kira-kira berarti perbedaan usianya sekitar 40 atau sampai dengan 42 tahun. Persis ya, seperti kira-kira murid SD berhadapan dengan gurunya. Nah, sekarang ada banyak cerita atau ada banyak praktisi pendidikan non-Islam yang mengatakan, atau yang artinya bukan non-Islam agamanya, tapi praktisi pendidikan ini yang mereka itu bukan praktisi pendidikan Islam. Mereka mengatakan begini, anak kecil itu jangan dipaksa menghafal. Ya, sekilas pernyataan ini tampaknya benar, akan tetapi tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena begini konteksnya teman-teman sekalian. Ketika Zaid bin Sabit bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 11 tahun, yang kalau sekarang tuh usia 11 tahun kira-kira kelas 4, 5, 6 SD lah, kira-kira rentangnya itu ya, rentangnya 4, 5, 6 SD. Ternyata beliau itu langsung belajar menghafal Quran, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dimulai dari surat-surat yang pendek. Dan apakah hanya Zaid bin Sabit? Ternyata tidak. Ternyata hal yang sama juga diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah yang masih kecil pada saat Rasulullah datang, yang namanya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Al-Barra bin Azib itu cerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang, ya, beliau berusia 13 tahun, dan sebelumnya beliau belajar menghafal Al-Quran dari Mus'ab bin Umair, dan saat itu ya Al-Bara' bin Azib itu sudah menghafal surat Sabbihisma rabbikal a'la atau yang semisalnya. Berarti pada saat itu Al-Bara' bin Azib itu sudah hafal juz 30. Nah, ini kemudian menjadi ibrah buat kita. Kalaupun tidak bisa kita katakan sebagai dalil, ini bisa kita katakan sebagai ibrah bahwa sejak kecil, sejak SD, anak-anak itu sudah bisa diminta untuk menghafal Al-Qur'an. Kalau kita berkaca kepada orang yang namanya Zaid bin Thabit ini. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, hanya 2 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke kota Madinah, terjadilah perang Badar. Ibnu Abdul Bar itu mencatat satu riwayat bahwa Zaid bin Sabit itu meminta untuk ikut perang Badar, dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengizinkan ya Zaid bin Sabit untuk ikut perang Badar. Kadang ada beberapa orang yang salah kaprah ketika memahami cerita Zaid bin Sabit ini, ya, mereka mengatakan bahwa ya kan orang Islam itu berjuang di sisi masing-masing, sehingga seakan-akan mereka memberi pemakluman atas kelemahan mereka untuk tidak bergerak di satu bidang, lalu kemudian memberikan uzur bagi diri mereka sendiri, ya, dan mereka tidak mau belajar jadinya. Ini ada satu mental block. Saya kan menghafal Quran, saya kan belajar tafsir, udahlah saya nggak usah ngurus, saya nggak usah bikin yayasan, saya nggak usah ngajar, saya nggak usah apa, saya fokus menghafal Quran. Atau ya udahlah, saya kan fokusnya menjadi petugas zakat, saya nggak mau belajar Quran dan lain-lain sebagainya karena apa, saya sibuk dan seterusnya. Ternyata Zaid bin Sabit, selain memang beliau menghafal Quran, beliau juga menjadi seorang mujahid yang pergerakannya itu dilakukan secara fisik. Ini menjadi tamparan keras buat kita nih teman-teman sekalian menghafal Quran, yang seakan-akan kalau kita menghafal Quran itu, udahlah kita fokus aja, tidak mengurus yang lain. Ini adalah satu kesalahkaprahan. Saya jumpai nih banyak di antara mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak muda di masa sekarang yang ketika mereka tuh menghafal Quran, lalu kemudian mereka seakan-akan gini, saya mau ngumpet 3 bulan atau saya mau ngumpet 6 bulan, nggak mau ikut amanah dakwah manapun, kepengurusan ditinggalin hilang begitu aja gitu kan, atau jadi tidak bisa berdakwah bareng dengan orang tuanya, ngapain kayak gitu ya, atau jadi nggak mau ngurusin amanah-amanah di kampus, jadi ada yang di LDK, ada yang di kami, ada yang di mana, ditinggal aja begitu hilang. Nah, teman-teman sekalian, ternyata yang seperti ini tidak dicontohkan oleh para penghafal Quran di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Thabit dan Al-Barra bin Azib itu ternyata ikut perang Badar, artinya mereka ikut berjihad. Mereka keluar, mereka menghafal, oke, mereka menghafal gitu loh. Akan tetapi ya ternyata mereka juga tidak meninggalkan kewajiban berjihad. Kalau zaman sekarang jihadnya bagaimana? Macam-macam. Teman-teman yang punya bidang kesehatan, ilmunya bidang kesehatan, berjihad sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai bidan. Teman-teman yang punya ilmu syariah, ya berjihad sebagai apa? Sebagai guru ngaji di daerahnya masing-masing. Teman-teman yang punya ilmu di bidang teknik, ya berjihadlah sebagai seorang instruktur atau sebagai seorang insinyur. Ya belum lama ini misalnya terjadi gempa di Cianjur, ya kita turut berduka cita, ya bertakziah terhadap korban yang jatuh di Cianjur. Akan tetapi saya ngobrol sama kebanyakan teman-teman saya orang-orang teknik sipil. Salah satu penyebab ya di Cianjur dan dimanapun itu korbannya cukup banyak. Ternyata apa? Bangunan-bangunan di sana itu didirikan tidak sesuai dengan standar. Misalnya adukan semennya deh ya, dari perbandingannya misalnya 70-30, ini perbandingannya dipersedikit sehingga apa, nggak mahal-mahal nih biaya semennya. Atau dari batanya, jenis batanya cocoknya buat apa, ternyata dibangunnya apa.
Ya, pondasi rumah yang cukup hanya untuk 1 lantai ternyata dibikin 2 lantai dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman yang jurusannya teknik sipil untuk berjihad. Jihadnya bagaimana? Berikan pencerdasan kepada masyarakat, gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman kadang-kadang muncul ini ya, muncul satu dikotomi. Seakan-akan kalau kita menghafal Quran, udahlah tinggalin tuh ilmu-ilmu dunia, gitu ya. Udahlah kita nggak usah belajar ilmu dunia, atau udahlah kita menghafal Quran, fokus saja menghafal Quran tuh, nggak usah kita ikut-ikutan komunitas dakwah, nggak usah kita ikut-ikutan untuk berjuang apa dan lain-lain sebagainya. Ternyata Zaid bin Thabit ini menghafal Quran, iya, akan tetapi ternyata ikut berjihad bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini aja sudah terbantah, ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada satu cerita yang cukup unik gitu ya. Ternyata Zaid bin Sabit ini juga diminta oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Suryani. Nah ini harus saya luruskan karena sebanyakan orang meriwayatkan Zaid bin Sabit itu belajar bahasa Ibrani. Sebenarnya bukan Ibrani tapi bahasa Suryani. Apa itu bahasa Suryani? Kurang lebih gini. Ini kita bicara hadis yang diriwayatkan 1.500 tahun yang lalu. Ya kan? Berarti teman-teman sekalian bahasa Suryani ini saat itu 1.500 tahun yang lalu itu ada. Bahasa apa itu? Ternyata kalau menurut para ahli, bahasa Suryani itu adalah bahasa yang digunakan di masa Nabi Isa alaihi salam di daerah sekitar Syam. Karena Nabi Isa kita tahu, turunnya Nabi Isa itu daerah Yerusalem. Ya, sedangkan daerah Syam itu ada Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina. Ya. Nah, di negara-negara itu bahasa Suryani pada saat itu digunakan. Yang kalau dalam bahasa arkeologinya namanya bahasa Arab. Banyak ulama percaya dengan bahasa Suryani inilah Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Nah, tapi kok pertanyaannya kok orang-orang Yahudi pakai bahasa Suryani? Ya, karena pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu turun, bahasa Ibrani sudah punah, tidak ada lagi yang menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ternyata begitu. Sama seperti kalau kita sekarang nih ya, tidak ada lagi di antara kita itu yang menggunakan bahasa Sanskerta. Tapi sebagai sebuah bahasa, bahasa Sanskerta itu tetap ada. Di mana adanya? Ada kamusnya, ada orang yang mengerti bahasa itu dan lain sebagainya. Akan tetapi itu tidak dijadikan bahasa penuturan sehari-hari. Nah, orang-orang Israel, Bani Israel yang ada di kota Madinah pada saat itu, yang ada 3 kabilah besar, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa yang menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan bahasa Suryani sebagai bahasa pergaulan sehari-hari, menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi dengan tetangga-tetangganya orang-orang Arab di kota Madinah, dan kitab suci mereka itu menggunakan bahasa Ibrani. Ribet banget ya, ribet. Nah, kemudian Zaid bin Thabit diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajar bahasa Suryani. Apa sebabnya? Ternyata penyebabnya berhubungan dengan masalah kontra intelijen. Maksudnya gimana? Jadi ternyata Zaid bin Thabit, itu gini, Rasulullah itu mensinyalir ada beberapa informasi-informasi yang tidak bisa dipercaya dari orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah. Yang kedua, orang-orang Yahudi itu kerap mengirimkan surat resmi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan surat-surat itu menggunakan bahasa Suryani. Sementara kalau kaum muslimin tidak ada yang menggunakan bahasa musuhnya, tidak ada yang mengerti bahasa musuh kita, maka kaum muslimin itu gampang dihabisi. Maka Zaid bin Sabit diminta oleh Rasulullah untuk belajar bahasa Suryani, dan tebak berapa lama Zaid bin Sabit bisa menyelesaikan itu dalam waktu setengah bulan atau kurang lebih 15 hari. Nah, teman-teman di sini belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? Ya, kira-kira 6 tahun kali ya, atau fokusnya mungkin dulu di SD, SMP, SMA ya. Atau teman-teman belajar bahasa Arab sudah berapa lama nih? Gak bisa-bisa ya. Atau bukan cuma bahasa Arab, kalau bahasa Arab oke, itu bahasa kitab suci kita, itu bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan bahasa orang-orang atau bahasa bangsa-bangsa yang saat ini mengerumuni umat Islam sebagai hidangan? Kan Rasulullah itu bersabda, di akhir zaman nanti umat Islam itu banyak, akan tetapi itu seperti hidangan, atau dimakan-makanin sama orang, dikerumuni seperti hidangan. Orang makan bareng, terus umat Islam itu dicaplok gitu-gitu kan, dibagi-bagi. Apa saja bahasa-bahasa itu dan bangsa apa itu? Di antaranya mungkin bahasa Mandarin yang sekarang digunakan oleh bangsa Cina. Kerjasama internasional antara bangsa-bangsa Muslim dengan bangsa Cina sangat banyak dan sangat besar. Kita tidak bicara dalam konteks kerjasama itu negatif, enggak. Akan tetapi kalau kita menguasai bahasa mereka, kita lebih bisa mendapatkan penawaran yang berimbang tentu saja. Selain bahasa Mandarin, ada bahasa Rusia. Dan ada bahasa yang dipakai oleh bangsa yang mengalami Islamofobia yang besar sekali, yaitu bahasa Perancis. Kalau teman-teman sekarang melihat ya, antara
Kan nanti malamnya ada ini ya, semifinal antara Maroko dengan Prancis kan. Wah itu kan udah kayak perang Badar aja gitu ya, seakan-akan kemenangan Maroko itu adalah kemenangan Islam, kemenangan Prancis adalah kemenangan musuh Islam. Karena memang di Prancis itu di mana-mana itu terjadi persekusi gitu loh. Pendukung-pendukung Maroko itu terkena terkena getah Islamofobia gitu loh. Karena orang-orang Arab itu dianggap peminum kencing onta, orang tidak berperadaban dan lain-lain sebagainya oleh orang-orang Perancis. Makanya sampai Presiden Perancis Emmanuel Macron itu nonton live Piala Dunia loh, bayangkan. Ini teman-teman sekalian. Makanya umat Islam itu kalau tidak bisa bahasa asing, bukan dalam rangka untuk seru-seruan, nggak gitu. Tapi untuk bisa mengatur kepentingan umat Islam terhadap bangsa asing tersebut. Ini keren banget, ya. Di sini oke, teman-teman sekalian mungkin sebagian besar sudah bisa bahasa Arab. Dan saya percaya orang-orang Islam di Indonesia itu rata-rata bisa 3 bahasa. 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Betawi, 3 bahasa daerahnya masing-masing, ya kan? Apalagi orang-orang yang tinggal di Jakarta. Orang yang tinggal di Jakarta itu rata-rata menguasai 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa daerahnya masing-masing, dan bahasa Sunda. Karena apa? Kalau jalan-jalan sore-sore gitu kan ke Bogor dan lain sebagainya, mereka memerlukan bahasa daerah. Kalau teman-teman yang ada dari daerah lain, ya, ada yang dari daerah Sumatera dan lain sebagainya, itu malah logatnya bermacam-macam, ya. Tapi kita juga memerlukan menguasai bahasa yang dikuasai oleh bangsa yang lain. Oke lah, yang paling standar Inggris dan Arab itu dulu, ya. Setelah Inggris dan Arab selesai, belajar bahasa Cina, ya. Atau teman-teman punya pilihan sekarang. Musuh kita sekarang itu kan ada orang-orang Israel. Teman-teman, ya, kita meniru nih Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu belajar bahasa Suryani saat itu tujuannya untuk mengendalikan kepentingan Israel atau kepentingan Yahudi agar tidak menerkam umat Islam gitu loh pada saat itu. Nah, Zaid bin Sabit itu belajar dalam waktu 15 hari saja. Dan itu tentu saat itu usianya masih belasan tahun, ya. Karena kalau kita hitung aja berarti kalau Rasulullah berdakwah di kota Madinah itu genap 10 tahun. Saat Rasulullah datang, usia Zaid bin Sabit 11 tahun. Maka saat Rasulullah wafat, usia Zaid bin Sabit 21 tahun. Ya kan? Ya berarti dalam rentang usia belasan tahun gitulah Zaid bin Sabit itu belajar dalam waktu hanya kira-kira 15 hari. Kebayang nggak nih kira-kira orang semacam apa nih Zaid bin Sabit? Ya nggak usah nanya resepnya apa dan lain sebagainya, ya, saya nggak tahu gitu lah. Tapi yang penting ya belajar aja secara fokus, belajar aja secara penuh gitu loh. Kalau kita ini kan zaman sekarang belajar itu kebanyakan mengeluh ya, baca buku sebentar aja udah ngantuk gitu kan. Baca buku sebentar balas WhatsApp, ya nggak? Ya baca Al-Quran sebentar murojaah gitu kan ada notifikasi IG, ya kan baca Quran sebentar aja ada notifikasi chat gitu kan. Nah, kita tuh banyak nggak fokusnya gitu loh. Sehingga kita tidak bisa menjadi sosok seperti Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, kita akan bicara apa yang dilakukan oleh Zaid setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Setelah Rasulullah itu meninggal, Zaid bin Sabit ternyata menjadi kepala Baitul Mal di masa Umar bin Khattab dan juga di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi di masa Abu Bakar kan urutan khalifah gitu ya. Abu Bakar dulu, setelah itu Umar, setelah itu Utsman. Nah, di masa Abu Bakar, Zaid bin Sabit ya, itu ternyata diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Ya. Dan ternyata ya proyek itu pada saat itu berhasil dilakukan. Yang kalau kata Zaid bin Sabit, kalau seandainya ya kalian menyuruhku untuk memindahkan gunung, ya ada proyeknya apa pemindahan gunung. Itu ternyata lebih bisa dilakukan oleh Zaid daripada engkau menyuruh kalian menyuruhku untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Karena apa? Ini sangat sulit. Pertama pada saat itu di kota Madinah tidak banyak yang bisa baca tulis. Yang dikisahkan bisa baca tulis pada saat itu hanyalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan lain sebagainya, sedikit sekali. Ya. Yang kedua, sahabat Nabi yang hafal Quran jumlahnya juga sebenarnya nggak banyak sebenarnya pada saat itu. Karena apa ya? Oke lah, ada yang hafalannya mungkin 23 juz, 24 juz. Ada yang mungkin hafalan baru 5 juz karena apa? Masuk Islamnya di akhir-akhir gitu-gitu loh. Sama seperti di masa kita sekarang, ya. Dan pada saat itu yang dianggap hafalannya paling bagus, yang juga bisa baca tulis itu adalah Zaid bin Sabit. Apalagi pada saat itu Zaid bin Sabit juga orang yang langsung dipepet oleh Rasulullah, langsung dikader oleh Rasulullah. Tidak seperti kebanyakan anak-anak lain yang cuma dikader dari jarak jauh, artinya cuma datang sekali, 2 kali jadi sahabat. Tapi Zaid bin Sabit memang berulang-ulang kali dipepet langsung oleh Rasulullah dan bahkan menjadi sekretaris pribadinya Rasulullah. Coba kita bayangkan. Maka tugas ini memang hanya pantas diemban oleh Zaid bin Sabit. Dan dijalankanlah tugas itu, lalu kemudian ternyata berhasil ya
adanya satu mushaf yang berisi Al-Quran dari basmalah sampai surat An-Nas. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Dan mushaf itu ya teman-teman sekalian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kira-kira waktu berlalu agak lama sampai kemudian di masa Umar bin Khattab ya, Zaid bin Thabit itu menjadi kepala Baitul Mal. Kalau di masa kita tuh kira-kira apa ya? Menteri Keuangan itu kira-kira. Tapi kalau di Indonesia ini kan urusan perekonomian ya atau urusan harta negara itu dibagi 3 ya. 1 dibagi ke BPK, 2 dibagi ke Kementerian Keuangan, 3 dibagi ke Bank Indonesia. Itu urusan harta negara. Sedangkan kalau di masa para khalifah dulu, harta negara itu dikelola oleh satu lembaga saja yang disebut sebagai Baitul Mal. Yang kira-kira pengelolaannya sama lah seperti kita gitu ya. Anggaran negara itu buat apa aja, nyimpennya bagaimana, gimana caranya untuk meminimalisasi risiko korupsi, bagaimana caranya agar bantuan sosial dari pemerintah itu sampai langsung ke masyarakat tanpa perlu pintunya banyak. Karena semakin banyak pintu akan terjadi banyak korupsi, ya kan? Atau bagaimana caranya bantuan sosial itu tepat. Karena apa? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu banyak sekali bansos yang diberikan oleh Umar. Satu, bansos yang berhubungan dengan jasa atau bansos yang berhubungan dengan jabatan. Contohnya apa? Bantuan kepada para ummul mukminin yang jumlahnya saat itu ada 10. Kedua, bantuan sosial yang diberikan kepada para alumni Perang Badar. Yang ketiga, bantuan sosial yang diberikan kepada orang-orang sahabat Nabi yang duafa. Yang keempat, bantuan sosial yang diberikan para ahlul bait misalnya. Yang kelima, bantuan sosial diberikan kepada anak-anak yang baru lahir dan ibu yang melahirkan. Keenam, bantuan sosial yang diberikan kepada para istri yang ditinggal oleh suaminya berjihad fisabilillah selama berbulan-bulan. Banyak banget bantuan sosialnya. Nah, kalau di zaman sekarang teman-teman dengar kata bansos identiknya dengan apa? Identiknya dengan korupsi, ya kan? Identiknya dengan apa? Dengan pajak, identiknya dengan maksud gini, dengan potongan-potongan pejabat yang tidak amanah. Itu kan kalau teman-teman dengar bansos. Tapi bayangkan, seseorang yang hafal langsung Al-Quran dari Rasulullah SAW menjadi kepala Baitul Mal dan bertanggung jawab untuk menyalurkan bansos-bansos itu kepada jutaan orang secara tepat. Apalagi pada saat itu terjadi 2 kali bencana alam di masa Umar bin Khattab. Bencana pertama itu wabah, ya wabah Faun yang terjadi di Syam kira-kira pada 2 tahun terakhir pemerintahan Umar. Setelah itu apa yang terjadi? Ya sudah, dari harta negara, dari Baitul Mal, Zaid bin Thabit itu menyalurkan bansos. Dan bahkan pada saat Umar bin Khattab itu langsung berangkat ke Syam untuk memberikan bantuan, yang menjadi PLT, pejabat sementara khalifah pada saat itu adalah Zaid bin Thabit. Karena apa? Zaid bin Thabit paling memahami bagaimana pengelolaan harta negara dibandingkan para sahabat yang lain pada saat itu. Sehingga apa? Ketika terjadi pandemi, kan pendapatan negara berkurang. Penduduk juga berkurang secara drastis, sementara kegiatan perdagangan tidak bisa berjalan. Seperti yang sekarang nih baru kita alami. Sehingga apa? Karena pendapatan negara berkurang. Yang paling paham alokasinya itu Zaid bin Thabit. Nah, ketika Umar mau melakukan perjalanan kurang lebih 1 bulan atau 40 hari ke daerah Syam, gitu ya, maka yang menggantikan Umar bin Khattab di Madinah sebagai khalifah pada saat itu, sebagai pengganti ya, bukan khalifah secara definitif, tapi sebagai penanggung jawab lah, Zaid bin Thabit. Karena apa? Zaid bin Thabit itu mengendalikan pemasukan negara dari mana aja, keluarinnya kemana aja, pedagang-pedagang apakah dapat bansos, kan kemarin ada bantuan pedagang ya, dan lain-lain sebagainya. Pengobatan, ada berapa dokter yang tersedia, anggarannya butuh berapa, itu loh pengelolaan Baitul Mal. Nah teman-teman kalau kita melihat sejarahnya Zaid bin Thabit, kebayangnya itu penghafal Quran yang cuma pintar di mimbar, pintar menerima hafalan, dan kemudian pintar menyetorkan kembali hafalan, atau ternyata seorang penghafal Quran yang juga seorang negarawan, seorang bendahara negara, sekaligus seorang ekonom, seorang sosiolog yang paham sekali kemana bantuan negara harus diberikan, gimana caranya biar nggak ada korupsi di tengah-tengah bantuan itu berjalan, dan yang ketiga, bagaimana model pertanggungjawabannya agar tepat sasaran, jangan sampai bantuan diberikan, ya biasalah kayak sekarang kan, ada bansos, datanya nggak benar. Ada orang yang sudah meninggal dapat bansos. Ada aparat dapat bansos. Ada pejabat dapat bansos. Yang miskin beneran nggak dapat. Gitu loh. Sementara pada saat itu tuh nggak ada KTP. Saat itu juga nggak ada sistem teknologi kayak sekarang gitu kan. Ngisi fakir miskin pakai apa? Pakai Google Form gitu ya. Ada petugas datang diisiin. Terus ngupload ke situs. Nggak ada zaman itu. Dan Zaid bin Thabit bisa menjamin di masa pemerintahan Umar bin Khattab penyaluran bansos tidak ada yang dikorupsi dan tepat sasaran. Nah, kebayang nggak ini penghafal Quran macam apa nih Zaid bin Thabit? Iya kan? Penghafal Quran macam apa? Karena beliau ini juga sekali ya, kalau di zaman sekarang bayangkan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, Kepala Bank Indonesia dan Kepala BPK dan Kepala Kementerian Sosial itu rangkap jadi satu,
ya, satu lembaga yang kemudian diduduki oleh Zaid bin Sabit. Termasuk di Baitul Mal itu juga ngurusi masalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu Zaid bin Sabit yang ngurusin. Ya, di masa Umar bin Khattab itu Ziswaf itu kira-kira orang kaum muslimin saat itu jumlahnya sekitar 10 juta. Kira-kira 10 juta kaum muslimin kita bayangkan. Oke lah kita anggap 60% diantaranya orang kaya, maka 6 juta orang. 6 juta orang bayar zakat, kita bayangkan misalnya satu orang zakatnya pada saat itu 100 ribu rupiah. Kalikan saja, maka saat itu sekali zakat kita akan ngelola dana sekitar 60 miliar. Ini penghafal Quran, gitu loh. Mengelola dana 60 miliar di masa khalifah yang terkenal dengan keadilannya. Kita tahu, namanya pemerintahan itu kita tidak bicara personal yang hebat saja, tapi kita bicara teamwork. Di masa Umar bin Khattab, ada tim yang hebat. Ya. Di antara tim-tim yang hebat itu adalah tim pengelola keuangan, yang di masa Umar itu banyak sekali bansos diberikan. Dari kita baru bicara masalah wabah. Yang kedua, ini ada masalah kelaparan besar, tahun Ramadah namanya. Ya, tahun Ramadah itu kira-kira terjadi sekitar tahun ke-9 pemerintahan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab itu memerintah selama 10 tahun, dan di tahun ke-9, saya lupa, kalau nggak salah tahun ke-8 atau ke-9, terjadi paceklik, terjadi kelaparan besar-besaran, karena apa? Gagal panen di mana-mana. Terus yang kedua, jalur dagang, jalur distribusi sayuran, makanan, dan lain sebagainya itu terhambat. Nah, Zaid bin Sabit saat itu menjadi kepala Baitul Mal. Gitu loh. Ini yang benar-benar menjadi, menurut saya, menjadi salah satu prestasi besar dari Zaid bin Sabit yang membuat kaum muslimin mampu melewati itu semua tanpa gejolak berarti, meskipun tentu banyak orang juga yang berpengaruh di situ. Kalau kita mempelajari tarikh atau kita mempelajari kisah Zaid bin Sabit, kebayangnya itu penghafal Quran kayak apa sih? Gitu loh. Apakah semata-mata penghafal Quran yang sudah ngafalin Quran aja terus udah gitu loh, nggak ngapa-ngapain, ya ngafalin aja biar apa, memberikan mahkota kepada orang tua dan seterusnya, atau ini seorang penghafal Quran yang benar-benar mengetahui apa masalah bangsanya pada saat itu, dan kemudian dia juga bisa memberikan solusi yang terkait dengan masalah bangsanya pada saat itu. Teman-teman di sini tentu bidang ilmunya macam-macam. Saya lihat di sini mungkin ada yang dari fakultas teknik, ada yang dari orang bahasa, ada yang dari orang ada yang mungkin juga orang ekonomi, orang apa. Silakan hafalkan Al-Quran. Lalu dengan hafalan Al-Quran itu, silakan berbuat banyak hal untuk masyarakat. Ya, teman-teman buat masyarakat menghafal Quran, bagus sekali, sangat bagus sekali. Akan tetapi ternyata kalau kita belajar dari Zaid bin Sabit, nggak cukup sampai di situ, karena yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit sungguh lebih besar daripada itu semua. Ya, sungguh lebih besar daripada itu semua. Nah, teman-teman sekalian, ini juga sekaligus nih motivasi buat kita agar kita jangan sampai sekedar menghafal Quran buat diri sendiri. Ya, seorang muslim adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Yang dengan demikian, ya, lakukanlah sesuatu. Teman-teman, ini sekarang kemarin ada bencana di Cianjur. Kemarin lagi ada bencana di Banten, di mana banjir bandang di mana-mana. Gunung meletus di Sinabung dan seterusnya, ya. Gunung Semeru itu juga meletus. Kira-kira teman-teman sekalian, apa yang bisa dilakukan? Korupsi masih terjadi di mana-mana. Di berbagai pondok pesantren, pengelolaan pendidikan masih harus dibenahin, karena apa? Ada aja kejadian bullying, senior yang bunuh juniornya, atau kemudian sanksi dari pondok pesantren yang kurang tepat dan seterusnya. Ketika nanti teman-teman jadi pengajar di pondok pesantren, ketika nanti teman-teman jadi kepala pesantren, atau ketika teman-teman nanti jadi pejabat negara, tirulah bagaimana Zaid bin Sabit mengurangi korupsi, bagaimana Zaid bin Sabit itu menyalurkan dana negara dengan baik, dan bagaimana Zaid bin Sabit mengajar di masjid, ya, sebagaimana umumnya para sahabat Nabi. Kira-kira itu teman-teman sekalian, mari kita diskusi, ya, karena waktu kita juga agak terbatas. Udah setengah jam lebih nih saya bicara, mudah-mudahan jadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ammar atas pemaparannya terkait salah satu tokoh sahabat yaitu Zaid bin Sabit, yang mana salah satu peran utamanya yaitu sang juru tulis Al-Quran. Bisa kita simpulkan ya beberapa hal terkait beliau, Zaid bin Sabit, bahwasanya beliau bukan hanya seorang yang menghafal Al-Quran saja, tapi selain sebagai penghafal Al-Quran, beliau berperan penting dalam penulisan mushaf, apalagi beliau ditunjuk sebagai ketua tim penulisnya atau sekretarisnya. Kemudian beliau juga bukan hanya penghafal namun mujahid, seperti yang kita tadi simak. Beliau adalah seorang negarawan, ekonom, sosiolog, dan sangat berperan penting atau menebar manfaat bagi banyak orang. Nah, oke, Masya Allah, banyak sekali ibroh atau teladan yang bisa kita ambil dari sosok beliau ini,
Semoga di zaman sekarang yang penuh dengan dramanya ya, masih banyak zaid-zaid tersebut, termasuknya adalah kita. Oke, bagi teman-teman sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin di sana ada Santi Ateba juga, dan rekan-rekan sekalian silakan boleh buka mikrofonnya atau bisa menuliskan di chatnya. Oke, baik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan namanya dan asalnya. Perkenalkan, nama saya Aldo Febrian dari Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ustadz Rizal Amar. Jadi gini Ustadz, sebelumnya. Jadi kita sering membaca Al-Quran, gitu, sering membaca artinya, bahkan gitu. Cuman ada ungkapan bahwasanya apabila kita berpaling dari Al-Quran, kita itu akan diberikan hati yang sempit dan sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut pandangan Ustaz, bagaimana Ustaz? Baik ya, ini pertanyaan bagus. Mau langsung dijawab atau dihimpun dulu? Boleh langsung dijawab Ustaz sambil menunggu pertanyaan lainnya. Oke, terima kasih Aldo. Itu ada yang mengajukan juga tuh Mbak Juwika Afrika, tapi nanti ya sebentar. Jadi kenapa kalau kita, atau gini, ada yang bilang bahwa kalau kita sudah menghafal, lalu kemudian kita tinggalkan pembacaan Al-Quran, kita tidak pelajari lagi Al-Quran, hati kita akan jadi sempit, kurang lebih gitu ya. Pertama begini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah bilang, seseorang itu tidak akan bosan dari Al-Quran kecuali kalau hatinya bersih. Maka bisa kita tarik pembuktian sebaliknya. Kalau orang tidak betah dengan Al-Quran, ini orang hatinya lagi kotor nih. Nah, kenapa kalau orang meninggalkan Al-Quran jadi sempit hatinya? Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, yang menyebabkan dia meninggalkan Al-Quran itulah yang membuat hatinya jadi sempit, bukan karena Qurannya gitu loh. Karena apa? Dia meninggalkan Al-Quran, berarti ada sesuatu yang membuat dia lagi nggak mau nih baca Al-Quran. Entah karena maksiat yang dia lakukan, entah karena konflik dia dengan manusia, entah karena dia kelelahan dan lain sebagainya. Nah, maksiat itulah, atau kelelahan itulah, atau kemudian konflik dia dengan manusia itulah yang menyebabkan hatinya jadi sempit. Nah, kesempitan hati itu ditambah lagi dengan dia menjauh dari solusi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Maka hatinya juga makin sempit, makin sempit, makin sempit. Yang kedua, kemungkinan kedua, orang meninggalkan Al-Quran, penyebabnya mungkin dia belajar sesuatu atau dia mencari jawaban atas beban hidup yang dia alami selama ini. Ya, misalnya gini deh, banyak orang yang kemudian bertanya begini, itu ada penghafal Quran tapi kok akhlaknya jelek. Nah, gara-gara itu ya dia malah memilih meninggalkan Al-Quran. Nah, gitu loh. Dia memilih meninggalkan Al-Quran, dan sebab itu ya teman-teman sekalian, hatinya malah semakin sempit. Karena apa? Dia mencoba mencari solusi dari selain Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibaca, ya kan, dibaca aja kita belum paham maknanya, ya belum paham maknanya, dibaca aja. Ketukannya gitu loh, keindahan bahasanya, uslubnya dan lain-lain sebagainya itu sudah menyebabkan hati kita lega sendiri, ya kan? Nah, bagaimana kalau kita pahami isinya? Nah, kebanyakan orang sekarang, ya teman-teman sekalian, tidak memahami isi Al-Quran, hanya menghafalkan Al-Quran, lalu ketika ada solusi dan lain-lain sebagainya, itu malah membuat hatinya, ketika ada masalah dan lain sebagainya, dia nggak nyari solusi dari Al-Quran. Ini yang jadi masalah. Atau kemungkinan yang ketiga, ya, mungkin saja dia belum timbul rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini, Al-Quran itu perkataan siapa sih? Al-Quran itu perkataan Allah. Maka nggak bisa orang tuh memaksa, oh harus hafal Quran kamu ya. Nggak boleh seperti itu. Karena sebelum itu, kecintaan dia kepada Allah, pemahaman dia kepada tauhid, kenyamanan dia dalam beragama, dipupuk dulu agar jangan sampai orang tuh lari, gitu loh. Nah, di masa sekarang ini, saya banyak sekali melihat ya orang yang memaksakan anaknya untuk menghafal Quran, atau dia dipaksa oleh organisasinya, dia dipaksa oleh kawan-kawan yang menghafal Quran, sehingga apa? Dia merasa Al-Quran itu memang sebagai beban tersendiri gitu loh, bukan sebagai pendamai hati dia gitu loh, yang selama ini mungkin sudah berat apa dan lain sebagainya. Coba deh kita lihat. Kok bisa ya ada dua orang nih, yang satu kalau sedih baca Quran, yang satu kalau sedih ninggalin Quran karena capek gitu loh. Nah, berarti tadi metode dia menghafal Quran diubah dulu. Dia kenali dulu tuh siapa yang bicara dalam Al-Quran. Baru dia lanjutkan baca Quran, dan menghafal itu juga jangan buru-buru, karena kata Allah kan apa? Agar hatimu tuh menjadi mantap dengan itu gitu kan.
itu juga menjadi ibroh. Memang namanya menghafal Quran. Kecuali antum yang sudah selesai dengan tauhid, antum sudah selesai dengan itu semua, silakan hafal Quran dengan program. Ya kan di rumah Quran pakai program kan. Tapi kalau teman-teman yang sebelum teman-teman akhirnya fokus menghafal, ya pelajari dulu tauhid, gitu loh. Kenapa saya mesti mencintai Al-Quran? Bukan karena Qurannya, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu kan Allah yang bicara. Kalau kita masih menyukai perkataan manusia, kita tidak akan bisa menyukai perkataan Allah. Gitu loh. Kalau kita masih suka mendengar perkataan manusia yang ngomong kosong, ya dengerin podcast di YouTube, podcast yang aneh-aneh, ada orang LGBT lah diundang, ketawa-tawa, lawak-lawak, stand up komedi yang lucu-lucu doang kita dengerin gitu loh, film-film gak jelas. Kita masih suka mendengarkan perkataan manusia yang kosong, yang cuma bius, yang cuma ketawa-tawa isinya. Bagaimana kita bisa menyukai perkataan Allah? Ya, itu jawabannya gitu ya kira-kira. Dan teman-teman kalau sedang mengalami itu, silakan istirahat. Ya, istirahat sebentar, lalu kemudian renungkan kembali. Yang saya hafalkan ini sesungguhnya apa? Masalah hidup saya itu sebenarnya apa? Solusinya bagaimana? Kenapa saya meninggalkan Al-Quran untuk seakan-akan sedang menyelesaikan masalah hidup? Nyambung nggak sebenarnya antara solusi dengan masalah yang saya hadapi ini? Nah itu ya kira-kira penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Ustadz Ammar dan penanyanya. Jadi memang pertama tadi yang bisa kami tangkap, pelajari tauhid dulu ya, bagaimana kenapa kita mesti cinta Al-Quran gitu. Dan mengapa tadi hati bisa sempit, karena ya ada beberapa hal seperti maksiat, kelelahan, konflik. Ya, semoga kita semua bisa selalu dilapangkan dadanya agar dada kita penuh dengan kalam-kalam suci, insya Allah. Oke, baik, kami persilahkan kepada Juwika Afrita. Kak Juwika, boleh voice-nya, silakan. Baik, terima kasih Kak Moderator. Izin bertanya Ustadz. Nah, tadi kan beberapa penjelasan atau rincian tentang bagaimana karakter dari Zaid bin Sabit ini yang sangat luar biasa tentunya. Namun Ustadz ada muncul pertanyaan. Kan kita ini kan bagaimana munculnya generasi-generasi seperti Zaid bin Sabit kan Ustadz. Nah, di sini tadi kan Ustadz paparkan bagaimana banyaknya gangguan dari kitanya sendiri, misalnya ada gangguan-gangguan luar yang membuat kita itu tidak bisa fokus gitu kan, atau berkomitmen. Nah, apa solusi atau cara kita itu bisa fokus sehingga munculnya generasi-generasi yang berkarakter seperti Zaid bin Sabit ini gitu Ustadz Afan. Syukran Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan bagus ya dari Mbak Juwika tadi ya. Saya juga sebenarnya mencari-cari kenapa sih orang kok kayak Zaid ini bisa muncul. Tapi saya tidak mendapatkan jawaban kalau saya cuma berpikir bahwa ini yang istimewa Zaid doang gitu loh. Artinya teman-teman teman-teman bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Zaid ya. Belajar bahasa ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman tidak punya lingkungan seperti Zaid, ya mungkin hasilnya juga tidak akan seperti Zaid. Apa itu? Satu, guru. Nah, Zaid bin Sabit itu punya apa sih yang tidak kita punya? Guru yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Ya, jadi gurunya Zaid itu langsung Rasulullah. Nah, kalau kita mungkin gurunya bukan Rasulullah, tapi kita punya nggak guru-guru yang banyak, yang ilmunya melimpah, gitu loh. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Banyak orang yang membayangkan menghafal Quran sendiri aja bisa, enggak. Ini makanya ada rumah Quran, memberikan fasilitas tuh biar apa sih? Karena semuanya udah sadar ngafalin Quran tuh tak bisa sendiri. Itu yang pertama, ya. Yang kedua selain guru, ini circle, ya. Circle-nya Zaid bin Sabit itu kayak apa sih? Gitu loh. Ya circle-nya Zaid bin Sabit ya anak-anak kecil yang di masa itu seperti Zaid bin Sabit juga. Al-Bara bin Azib yang sudah hafal juz 30. Anas bin Malik yang menjadi maula atau menjadi bukan maula ya, khadim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Siapa lagi? Hasan dan Hussein, gitu ya, cucunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Circle-nya seperti itu. Nah sekarang mari kita lakukan introspeksi ke dalam. Kita lakukan autokritik ke dalam.
teman-teman gurunya ada nggak? Oke, kalau sudah ikut rumah Quran bagus, yang belum silakan ikut cari ya. Disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Ada yang mungkin saya masih kuliah, masih ini, masih itu, silakan cari kesibukan masing-masing ya. Cari yang sesuai dengan kesibukan masing-masing. Yang kedua, gurunya sudah ada ya. Circle kita gimana? Gitu loh. Circle kita masih udah circle penghafal, udah circle yang kira-kira ya circle kita itu jadi membuat diri kita itu berkembang terus, atau circle yang main-main aja kerjaannya. Ya kan? Teman-teman punya nggak circle penghafal Quran? Atau dari misalnya gini, teman-teman ada 50 grup WhatsApp. Dari 50 grup WhatsApp itu, berapa grup yang dakwah, berapa grup yang khusus Quran aja? Berapa grup yang main, berapa grup yang itu buat keluarga, berapa grup yang ini itu, atau jangan-jangan banyakkan grup main. Ya. Grup makan, grup renang, grup nanjak. Ya kan? Grup traveling, grup apa. Tapi yang grup Quran ada berapa? Yang di sana tuh yang di-share tuh ilmu seputar Quran, acara-acara Quran, gitu loh. Ada nggak di sana? Ada nggak grup semacam itu gitu loh? Itu kita baru bicara masalah circle, belum bicara masalah habit sehari-hari. Teman-teman kalau misalnya belajar bahasa Inggris yang paling cepat kira-kira 1 bulan di Pare, di Kediri, gitu ada satu desa pengguna bahasa Inggris semuanya. Ya, kalau orang belajar bahasa Arab tuh di Libya kira-kira butuh waktu 2 tahun dia baru bisa menguasai bahasa Arab. Caranya gimana? Fokus, ya kan, fokus. Itu liburnya paling cuma sehari gitu loh. Atau kalau ada orang belajar khusus bahasa Arab di persiapan ya masa edat atau masa takmili, itu kira-kira butuh waktu 2 tahun yang liburannya cuma 1 minggu, udah. Sisanya dari pagi sampai sore dia baca buku bahasa Arab, dia ngobrol sama orang Arab dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman udah bisa melakukan yang seperti itu belum? Kalau circle-nya masih seperti yang sekarang, gitu loh. Saya nggak bicara harus ninggalin circle itu, enggak. Saya bicara ciptakan keseimbangan dengan circle itu. Keseimbangannya bagaimana? Kita punya 10 teman yang ngajakin kita ke hal-hal yang di luar Al-Quran. Maka kita harus juga punya 10 teman yang ngobrolin soal Al-Quran. Kita ngelihat ada 100 status teman kita yang status mereka itu nggak ngomongin Quran, nggak ngomongin ilmu sama sekali. Tapi kita punya nggak 100 orang lain yang bikin status tentang Al-Quran. Sehingga dengan demikian kita jadi orang yang terus mempelajari Al-Quran gitu-gitu loh. Dipaparin terus gitu loh. Ini loh ya teman-teman sekalian yang selama ini mungkin kita nggak sadar. Udah guru kita mungkin nggak kita perlakukan dengan baik gitu loh. Teman-teman nggak punya guru tahfiz, ya teman-teman juga nggak punya circle yang bagus. Tapi kita kan impiannya gede sekali ya, boleh-boleh saja punya mimpi, tapi kita juga harus berikhtiar. Guru kita tuh siapa sih? Muridnya apa? Circle kita tuh kayak apa sih? Gitu loh. Punya nggak Al-Quran? Punya nggak kitab tafsir Al-Quran di rumah? Kalau teman-teman memang mau menjadi ahli Al-Quran, ada koleksi atau ada buku-buku standar lah yang harus dimiliki oleh para penghafal Quran. Pertama, Quran terjemah. Oke, harus yang ada terjemahnya. Ya. Yang kedua, teman-teman punya nggak buku Ulumul Quran? Misalnya At-Tibyan ada fi Hamalatil Quran. Atau misalnya buku Al-Itqan. Ya. Terus kemudian lagi, misalnya teman-teman punya nggak kitab-kitab tafsir atau Ulumul Quran kayak Syekh Mana Al-Qattan. Atau kitab tafsir Ibnu Katsir kayak tafsir Al-Baghawi kayak tafsir apa kayak, yang penting teman-teman punya segala fasilitas yang diperlukan untuk bisa menghafal Quran dan bisa menjadi karakter yang teman-teman inginkan di hadapan Al-Quran. Itu ya kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Amar atas jawabannya dari Saudara atau Kak Juwika. Bisa kita simpulkan ya bagaimana bisa muncul generasi seperti sahabat Zaid bin Sabit ini. Yang pertama seperti lingkungan, terus guru yang kita punya, makanya memang perlu sekali ya kita mempunyai guru untuk berilmu agar tidak hanya sekedar taklid atau ikut-ikutan saja. Kemudian bagaimana dari lingkungan kita, circle kita, terus kebiasaan atau habit, dan yang pasti jika ingin menjadi orang yang berkualitas, yaitu salah satu kuncinya adalah fokus dalam melakukan suatu hal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada pertanyaan, saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita berdakwah dalam bidang media visual seperti komik atau film kartun? Sedangkan ada hadis yang berkata bahwa menggambar yang bernyawa itu tidak boleh. Bagaimana pendapat Ustadz? Syukran. Oke, ini pertanyaan bagus, tapi saya tidak bisa menjawab terlalu dalam karena ini masalahnya fikih. Tapi pada dasarnya begini, sesuatu yang bernyawa yang dilarang itu adalah sesuatu yang benar-benar mirip ya seperti aslinya. Artinya gini, menggambar dengan wujud asli atau menggambar dengan wajah asli, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, sementara kan kalau komik itu kan karikatur bentuknya kan, artinya gini.
Oke, saya orang sastra. Ya, saya coba menyederhanakan. Komik itu bukan wujud asli, teman-teman sekalian. Komik itu pada dasarnya adalah stilisasi atau karikaturisasi. Apa itu stilisasi? Stilisasi itu cuma gambaran dari yang ada di dunia nyata. Diubah jadi bentuk baru, yang penting orang paham, oh ini burung. Gitu loh. Contohnya apa? Contoh stilisasi itu batik. Batik ada gambar burung, ada gambar kucing, ada kucing macan dan lain sebagainya. Tapi itu bukan macan gitu loh. Kita tahu itu gambar macan, tapi bentuknya nggak kayak macan. Nah, komik tuh begitu. Karikaturisasi itu bikin orang bentuknya jadi aneh-aneh. Dan karikaturisasi inilah yang dipakai oleh Wali Songo untuk mengubah wayang dari yang tadinya teman-teman kalau tahu wayang beber. Wayang beber itu benar-benar satu adegan digambar gitu ya, kayak panel komik tapi lebih realistis. Atau kemudian ada wayang golek yang benar-benar itu patung dan itu diharamkan gitu ya. Menjadi stilisasi itu bentuknya seperti wayang kita kenal sekarang, ya kan, bentuknya pipih gitu kan, artinya itu nggak bisa, itu bukan makhluk hidup gitu, kita tahu itu tidak bisa dihidupkan, maka batasannya seperti itu ya teman-teman sekalian. Atau saya nggak punya banyak referensi, tapi coba teman-teman mungkin bisa lihat misalnya konsep seperti Abun Nada. Nah teman-teman lihat kan, itu kan komik tuh, tahu ya akun Abun Nada ya, itu kan komik. Tapi mukanya nggak kelihatan, bentuk badannya juga nggak realistis gitu loh. Itu yang boleh batasnya. Atau bentuk yang kedua misalnya seperti teman-teman, tahi lalat, tahu nggak? Tahu ya, akun tahi lalat punya ciri khas apa? Ciri khasnya kan badannya nggak realistis, hidungnya nggak ada, bibirnya garis doang, matanya begitu, nah gitu loh, itu batasnya. Ya, kan kalau misalnya teman-teman ini kreatif, ciptakanlah gitu loh, ciptakanlah hal yang kayak gitu-gitu, itu ya batasnya boleh. Kalau terlalu realistis nggak boleh. Itu ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau kontennya negatif, konten yang pornografi, kontennya gimana, itu nggak boleh. Batasnya sampai di situ, tapi saya anjurkan coba teman-teman tanya ulama yang lebih paham. Karena saya tidak capable untuk bisa menyampaikan ini. Itu ya, kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Ustadz Anwar. Pertanyaan tadi dari Kak Asri Melati, semoga bisa menjawab bahwasanya yang bisa kami sembuhkan tadi perlu batasannya ya dalam mengkreasikan ke dalam bentuk visual itu tidak realistis. Namun nanti bisa ditanyakan kembali kepada yang lebih capable-nya. Oke, syukran Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Abu Balia Depok. Assalamualaikum Ustadz. Tadi saya mendengar bahwa ada sahabat yang masih kanak-kanak saat itu sudah hafal juz 30. Saya mau menanyakan, ketika baginda Rasul hijrah ke Madinah, sudah berapa banyakkah juz Al-Quran yang turun? Syukran. Baik, ini pertanyaan bagus banget ini ya. Artinya saya juga pernah bertanya hal yang sama, tapi saat itu saya baca dan tanya sama guru-guru saya, pada saat itu saya tidak mengatakan semua, tapi sebagian besar juz 30, 29, terus 27, terus apalagi naik ke atasnya lagi ya, itu juz 27, 26, 25, sampai dengan bagian tengah dari Al-Quran, juz 24 ya, surat Az-Zumar, surat Ghafir, terus kemudian surat juz 23, surat Yasin, sebelumnya lagi ada beberapa surat lagi ya di tengah-tengah Al-Quran itu sudah turun. Nah, bagaimana dengan surat-surat yang panjang? Nah, di juz 30 sendiri, tadi dulu ya. Juz 30 sendiri itu ada beberapa surat yang belum turun pada saat Rasulullah berhijrah. Surat apa saja? Al-Ikhlas belum turun. Ya. An-Nas dan Al-Falaq juga belum turun saat itu. Belum. Karena turunnya itu menjawab pertanyaan orang Yahudi, dan ketika Rasulullah itu berhadapan dengan orang Yahudi yang suka menyihir, barulah 2 surat itu turun. Nah, gitu ya. Terus surat An-Nasr juga belum turun. Di antaranya lagi surat apa ya? Kalau di juz 30. Pokoknya di juz 30 itu ada, kan juz 30 itu ada beberapa surat ya. Ada sekitar 5 sampai 7 surat yang belum turun, dan itu suratnya pendek-pendek, An-Nasr, Al-Ikhlas, An-Nas dan lain sebagainya. Kalau yang juz-juz panjang ya, di Madinah itu yang belum turun ya, Al-Baqarah itu belum pada saat Rasulullah berhijrah Al-Baqarah belum turun. Ya, An-Nisa belum turun, Ali Imran belum turun, Al-Maidah juga belum turun. Yang turun itu surat Al-A'raf dan juga kemudian surat Al-An'am. Surat Al-An'am turun di kota Mekah. Pada saat itu surat Al-An'am adalah satu-satunya surat di juz-juz yang panjang, di surat Al-Mufassal atau di apa namanya? Bukan Al-Mufassal. As-Sab'ut Tiwal ya, di surat-surat panjang itu 7 yang panjang yang turun sekaligus satu surat Al-An'am. Sedangkan surat Al-A'raf itu turun berangsur-angsur akan tetapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Ya. Juz 28 itu belum turun pada saat itu. Karena juz 28 kita tahu kan, surat Al-Mujadalah cerita mengenai desas-desus atau omongan-omongan jelek orang-orang Yahudi yang menggibah dari belakang Rasulullah. Al-Hasyr turun mengenai kaum Bani
Nadir dan Bani Qainuqa. Terus surat Al-Mumtahanah itu bicara mengenai perempuan-perempuan yang berhijrah. Terus surat As-Saff itu bicara mengenai berdebatan Rasulullah dengan Bani Israel berkaitan dengan amanah dakwahnya Nabi Isa. Ya. Dan At-Talaq apalagi gitu ya. At-Tahrim dan seterusnya, kebanyakan bicara mengenai sahabat Nabi yang kejadiannya di kota Madinah. Itu ya. Maka ketika Al-Bara' bin Azib itu bilang, saya sudah hafal surat Sabbih isma rabbikal a'la. Artinya saat itu sudah hafal kira-kira ya sebagian juz 30 dan tentu segera dilengkapi oleh dia ketika Rasulullah itu datang. Ya, bagian dari juz 30 itu sudah dihafalkan oleh Al-Bara' bin Azib, tapi pada saat itu Al-Ikhlas belum turun, An-Nas belum turun, Al-Falaq juga belum turun, An-Nasr juga belum turun dari juz 30. Panjang ya penjelasannya ya, kira-kira itulah pokoknya. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga bisa difahami oleh yang penanya, Abu Balia. Ini sejarahnya panjang juga ya ternyata. Semoga kita bisa berkesempatan untuk mempelajarinya lebih dalam, insya Allah. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Francisca. Ustadz, bagaimana kisah wafatnya Zaid bin Thabit? Syukran. Ini pertanyaan bagus nih. Zaid bin Thabit itu wafat dalam usia kira-kira 65 tahun. Ya, tapi orang berdebat ini meninggal di masa kapan. Ya, tapi kalau kita hitung ya usianya 65 tahun. Gini, beliau ini ketika Rasulullah datang usianya 11 tahun. Nah, Rasulullah wafat itu berarti usianya 21. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib itu syahid, berarti kan usia beliau 21 tambah 30. Ya enggak? Itu usia beliau pada saat itu 51. Nah, masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan itu kira-kira 20 tahun. Berarti kalau dia mati atau dia wafat di usia 65 tahun, ini wafatnya di tengah-tengah masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini dikuatkan dengan satu pernyataan bahwa Zaid bin Thabit itu disolatkan oleh Marwan bin Hakam. Siapa Marwan bin Hakam ini? Marwan bin Hakam adalah saat itu menjabat sebagai gubernur Hijaz, gubernur daerah Arab Saudi sekarang. Ya, dan beliau itu berkedudukan di kota Madinah. Jadi wafatnya wafat biasa, sakit pada usia 65 tahun. Gitu kira-kira jawabannya. Ribet jawabannya ya. Gini, kenapa ribet? Karena gini, biasanya ini dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifati Sahabah, itu orang berbeda pendapat kapan meninggalnya gitu loh. Dan dalam usia berapa? Ada yang bilang 51, 52, 53, 54. Ada yang bilang 65, ada yang bilang 60. Itu loh. Dari perbedaan pendapat ini ternyata ada satu persamaan. Yang mensolatkan dia adalah Marwan bin Hakam, artinya pada saat Marwan itu menjadi gubernur di kota Madinah. Dan yang kedua, dia pada saat Rasulullah datang, usia dia 11 tahun. Nah, itu aja patokannya. Gitu loh. Berarti kalau dia wafat di masa Marwan bin Hakam menjadi gubernur Hijaz, nah kira-kira yang mungkin pada usia berapa? Kalau dia usianya masih 50-an, ini Marwan belum jadi gubernur Hijaz nih. Tapi yang mensolatkan adalah pemimpin Hijaz pada saat itu, yaitu Marwan. Maka yang paling logis, yang usianya 65. Gitu kira-kira. Ribet ya, ribet. Ya udah, itu. Oke, baik, syukur Ustadz. Tadi bisa kita simpulkan ya, usia beliau ini dalam banyak pendapat, ada yang pendapat 50-an, terus 65, dan ternyata beliau masih hidup pada masa dinasti Umayyah ya, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan disolatkan oleh Marwan bin Hakam. Namun apakah dalam wafatnya beliau itu disebabkan sakit atau perang atau ada sebab lain, Ustadz? Sakit aja, penyebabnya sakit, dan maksudnya ya sakit tua saja, karena kan para sahabat Nabi itu umum ya meninggal di usia 60-an sampai 70-an. Sama kayak masa kita sekarang. Oke. Baik, syukur Ustadz penjelasannya. Baik, kemudian masih ada beberapa menit ya, insya Allah ini ada pertanyaan lagi. Mau nanya Ustadz, bagaimana dengan hafalan kita yang hilang? Apakah kita akan mempertanggungjawabkannya nanti? Oke, hafalan yang hilang itu bukan itu yang dipertanggungjawabkan. Tapi yang dipertanggungjawabkan itu kenapa bisa hilang, itu yang jadi masalah. Guru-guru kita yang menerima hafalan dari kita, yang menerima setoran dari kita, kerap berkata seperti itu. Tujuannya apa? Agar kita mewaspadai amalan-amalan yang justru bisa menghilangkan hafalan Al-Quran. Apa diantaranya? Ya kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan Quran. Main gak jelas gitu ya. Pola hidup nggak jelas gitu, atau sibuk kerja sehingga Al-Quran ditinggal dan lain-lain sebagainya. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih fatalnya lagi, lah kalau hilang kan berarti nggak diamalkan. Bener nggak?
Ya, untuk bisa hafalan seseorang tuh hilang, ini dia harus gini, hafalan seseorang tuh tidak akan hilang kalau diamalkan. Itu yang paling penting. Nah, sekarang Al-Fatihah, kenapa jarang orang lupa Al-Fatihah? Karena selalu diamalkan. Ngamalinnya bagaimana? 5 kali sehari, dan itu minimal 17 kali, ya 17 rakaat. Dia baca surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu adalah surat terakhir yang boleh hilang dari kaum muslimin, ya, dari pikiran kita. Sementara ya teman-teman sekalian, surat-surat yang lain kenapa susah banget nempelnya di kepala kita, apalagi surat-surat yang memang apa namanya, biasanya godaan yang terbesar itu di juz-juz 23, 24, 25, ya kan, karena isinya cerita gitu kan. Hukum-hukumnya tidak spesifik gitu kan. Sehingga kita melakukan sesuatu tuh patokannya bukan ayat itu gitu loh. Nah, ini ya teman-teman sekalian, biar kita tetap bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau menghafal Quran itu juga disertai dengan belajar ilmunya, dan ya teman-teman sekalian, amalkan ayat itu atau amalkan hafalan itu meskipun sulit, ya meskipun masih belajar. Gitu ya kira-kira teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah jawabannya sangat membantu. Jadi bukan tentang hilangnya ya, tapi kenapa bisa hilang, amalan apa yang sudah kita lakukan, apakah banyak pekerjaan yang sia-sia atau kegiatan yang sia-sia sehingga hafalan kita bisa hilang. Semoga kita semua yang sudah menghafal Al-Quran bisa tetap Allah jaga dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan kemudian insya Allah ada satu pertanyaan lagi, dan ini masih berhubungan dengan yang tadi. Bismillah, di usia 43 tahun, apakah masih bisa menghafal Al-Quran? Mohon pencerahannya Ustadz, karena saya sudah mencoba namun sangat sulit. Terima kasih. Oh, ya. Oke, cek. Afan, bisa diulangi nggak pertanyaannya? Karena tadi saya sempat hilang sinyal nih. Oh ya, baik, pertanyaannya dari Santi Bekasi. Ustadz, di usia 43 tahun, apakah masih bisa menghafal Al-Quran? Mohon pencerahannya karena saya sudah mencoba dan sangat sulit. Syukran. Oke, Afwan. Ini pertanyaan bagus sekali. Ya, kedengaran pertanyaan saya? Iya, Ustadz. Oke ya. Jadi gini, yang pertama, teman-teman sekalian, ingat nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi nabi usianya berapa? 40. Berarti beliau menerima Al-Quran di usia di atas 40. Ya kan? Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Jangan kegocek bahasa Indonesianya. Jangan jangan gara-gara saya cerita tentang Zaid yang usianya masih 11 tahun, lalu kemudian teman-teman salah kaprah. Loh, berarti kalau saya usianya sudah bukan anak-anak lagi, nggak bisa dong hafalin Quran. Nggak gitu, ya. Karena ternyata ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang usianya sudah di atas 40, ternyata bisa menghafal Quran, gitu loh. Ternyata bisa. Dan nggak cuma 1-2 itu tuh, nggak cuma 1-2. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang lebih tua. Teman-teman kenal nggak sahabat Nabi yang namanya Hasan bin Thabit? Yang beliau ini bukan saudaranya Zaid, ya beda lagi. Beliau ini penyair, ternyata ketika masuk Islam itu usianya sudah sekitar 60 tahun dan beliau tetap bisa menghafal Quran. Ya. Jadi ini jangan terjebak di masalah usia, karena kebetulan saja yang diceritakan Zaid bin Sabit. Nah, bagaimana kalau saya cerita soal Utsman bin Affan masuk Islam di usia 34 tahun? Baru saat itu menghafal Quran. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di usia 37 tahun. Setelah itu baru menghafal Quran dan lain-lain sebagainya. Atau saya pribadi itu punya satu cerita. Ketika saat itu saya menjadi pengajar Quran di lapas atau di penjara kelas 2A Tangerang, lapas perempuan dan anak pada saat itu. Saat itu ya saya mengajak ya teman-teman di lapas itu untuk menghafal Quran. Dan ada satu cerita yang menarik sekali yang disampaikan rekawan saya di sel yang saat itu saya nggak ngajar di sel itu. Karena kan ya itu tahanan-tahanan gitu kan di penjara gitu. Ada 2 orang bersahabat. Jadi ini orang sama-sama narapidana tapi akhirnya bersahabat, baru ketemu di sel. Kita bilangnya di sel itu di pondok, ya. Baru ketemu di pondok lah gitu. Itu yang satu ibu-ibu, kira-kira usia di atas 50, ya. Dia normal-normal saja. Yang satu lagi tuh ibu-ibu kira-kira usia juga sekitar 50 tapi buta. Nah, pada saat awal pertemuan gitu kan, si ibu-ibu ini kan tidak bisa menghafal Quran. Dan kami ke penjara saat itu cuma seminggu sekali gitu loh. Dan apa yang dilakukan oleh si ibu yang buta ini? Ibu yang buta ini itu meminta kami untuk melafalkan Al-Quran dengan suara yang keras. Nah, kemudian si ibu yang buta ini karena selnya itu bersebelahan tapi kan dibatasi dinding gitu ya.
selnya itu bersebelahan dengan si ibu pertama yang tidak buta tadi, dan dia meminta ibu pertama yang tidak buta tadi mengucapkan atau melafalkan Al-Quran dengan suara yang keras, gitu loh, sehingga si ibu yang buta ini bisa pagi, siang, malam tanpa kehadiran kami bisa tetap menghafal. Akhirnya apa yang terjadi? Hafalan dia itu kemarin ya, ketika terakhir di wisuda, saya udah nggak di lapas itu lagi, jadi saya nggak tahu tuh udah lolos atau belum, sudah lepas atau belum. Tapi terakhir hafalan dia itu sampai bisa 5 juz dalam jangka waktu kira-kira sekitar 1 tahun. Ya, 1 tahun 5 juz. Padahal dia buta dan dia ada dalam penjara. Satu-satunya cara dia menghafal itu dia mendengarkan bacaan kawannya mengenai ayat yang sedang dihafalnya. Dan ketika kawannya itu sudah hafalannya ya, hafalan kawan dengan dia itu sama, dia bilang sama kami gitu loh, saya sudah nggak bisa lagi menghafal Al-Quran kalau ya teman-teman saya ini nggak ngomong, atau teman saya itu nggak lagi murojaah lagi surat yang baru sehingga saya bisa menambah hafalan gitu loh. Dan ini artinya di usia 50 tahun ke atas tuh masih bisa, dan ini kondisinya dalam penjara loh. Bukan kondisi yang ideal di rumah, gurunya bisa datang kapanpun dia mau, dia bisa googling, nggak gitu, dan dia buta. Itu ya teman-teman sekalian ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, syukran Ustadz atas jawabannya. Jadi memang masalah usia dan keterbatasan tidak menghalangi kita untuk belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Bisa kita simak dari banyak kisah inspiratif yang tadi Ustadz Anwar paparkan, atau kita juga kalau ngelihat di Google atau kisah-kisah yang lain itu ternyata banyak sekali orang yang sudah lanjut usia tapi alhamdulillah Allah kasih nikmat atau kemampuan untuk tetap bisa menghafal Al-Quran. Apalagi di zaman yang serba canggih ini, insya Allah banyak sekali media-media yang memudahkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Wallahu musta'an. Syukur Ustaz. Sisa waktu 9 menit lagi ya, insya Allah. Ini ada satu lagi pertanyaan menarik dari Arif Rinanda Aceh di kolom chat. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana kita menyikapi pernyataan Imam Syafi'i, kullul ulumi siwal Qur'an masyghalatun illal hadis wa ilmal fiqh fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Mohon maaf kalau ada salah perkataan barangkali ya. Untuk teman-teman yang kuliah mengambil jurusan selain syariah bagaimana? Ya, syukran. Ini mendalam sekali pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaan bagus. Pernyataan Imam Syafi'i itu memang dilontarkan, ya. Tepatnya itu bukan pernyataan, itu bagian dari sajak beliau sebenarnya. Dari uraian beliau ya, karena beliau kalau nulis kan emang kayak sajak gitu ya. Itu dilontarkan di hadapan forum apa? Ternyata dilontarkan di hadapan forum tulab penuntut ilmu syariah. Ya, di hadapan forum penuntut ilmu syariah, sehingga wajar sekali kalau Imam Syafi'i bicara seperti itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, gitu ya, untuk kita bisa memahami pernyataan itu. Ya, sekarang Imam Syafi'i, apakah ilmunya hanya ilmu syariah? Ternyata tidak. Imam Syafi'i ternyata adalah orang yang memahami ilmu linguistik bahasa Arab, berarti beliau ini orang bahasa. Ya. Dan beliau ini juga termasuk orang yang mempelajari ilmu kedokteran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, ilmu mereka itu juga bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang ahli strategi perang. Di antara mereka ada orang yang ahli perdagangan. Di antara mereka juga ada yang ahli pemerintahan. Ya. Artinya gini teman-teman sekalian, memang menuntut ilmu syariah itu bukan, ulama sudah sepakat gitu ya. Mayoritas ulama itu sudah sepakat. Menuntut ilmu syariah itu bagi semua orang itu diwajibkan sesuai dengan kemampuannya saja. Minimal sampai dia mampu sholat, zakat, puasa dan lain-lain sebagainya lah secara wajar. Toharoh gitu ya dan seterusnya. Tapi untuk mendalami ilmu itu, ya, itu adalah kewajiban dari fardu kifayah, artinya kewajiban sebagian orang yang memang punya kemampuan di bidang itu. Karena apa? Teman-teman yang orang Indonesia misalnya, kebutuhan di Indonesia itu apa? Kalau kita baca Muqaddimah Ibnu Khaldun, sebuah bangsa itu bisa tegak, salah satu elemen yang diperlukan adalah ilmu kedokteran. Nah, kalau teman-teman tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, gimana kabarnya? Teman-teman nanti berobat ke orang non-muslim, Dok. Yang paling gampang deh, teman-teman ada yang akhwat di sini. Kalau melahirkan, terus kemudian tidak ada yang belajar ilmu kebidanan. Akhirnya apa? Yang belajar ilmu kebidanan itu laki-laki non-muslim lagi. Teman-teman mau melahirkan, diurusi laki-laki non-muslim. Enggak kan? Yang laki-laki juga begitu kan, gitu loh. Satu ketika nanti teman-teman sakit ini, sakit itu, yang ngurusi ternyata bukan orang yang kemudian muslim, sehingga tidak mengetahui bagaimana pengurusan jenazah muslim dan lain-lain sebagainya.
Itu maksudnya teman-teman sekalian. Kewajiban mempelajari ilmu syariah bagi semua orang wajib sehingga dia mengetahui tata cara ibadah minimal sesuai dengan kadar kadar intelektualnya. Suaranya terputus. Pahami ilmu Al-Quran, pelajari ilmu Al-Quran. Bagaimana? Oh, terputus. Ya. Kewajiban mempelajari ilmu syariah itu fardu kifayah bagi orang-orang yang memang punya kemampuan di bidang itu dan punya kesempatan di bidang itu. Karena para ulama juga bertingkat-tingkat levelnya. Ya. Kalau kita pahamnya ilmu sejarah Islam, belajarlah itu. Kalau kita pahamnya ilmu apalagi ilmu fikih ya belajarnya itu. Kalau kita pahamnya ilmu tafsir ya belajarnya itu sesuai dengan kemampuan kita di masa sekarang. Teman-teman yang sudah belajar ilmu kedokteran, sudah belajar ilmu teknik sipil, teman-teman sudah belajar ilmu kelistrikan, teman-teman sudah belajar ilmu-ilmu yang lain, komputer dan lain sebagainya, manfaatkan itu untuk berjihad. Nah itu ya teman-teman sekalian. Jadi kewajiban belajar ilmu syariah itu hukumnya wajib sampai kita menguasai hukum fikih untuk ibadah sehari-hari. Tapi kalau memperdalam ilmu itu hukumnya fardu kifayah bagi ulama yang memang punya kemampuan di bidang itu. Kira-kira itu jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah bisa difahami untuk sang penanya. Dan bahwasanya tidak hanya ilmu agama saja, berarti sebagai umat muslim kita perlu mengetahui ilmu-ilmu lainnya ya. Tadi seperti ilmu kedokteran, ataupun tentang ilmu politik, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Dan intinya kita harus selalu memperluas wawasan kita, nggak hanya stuck di satu ilmu saja. Dan mesti juga ada yang perlu difokuskan. Kemudian mungkin satu lagi ya, ada 4 menit lagi dari Kak Bagus Sifakuddin mau bertanya. Apakah suara saya terdengar? Sedikit kecil, mungkin volumenya atau suaranya bisa dibesarkan lagi, Kak Bagus. Tes, apakah suara saya terdengar? Oke, sudah cukup jelas. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Sifakuddin Ahmadullah, asal dari Lampung. Baik, pertanyaan saya Ustadz terkait dengan pengamalan Ustadz. Bagaimana hukumnya hukumnya ketika kita mengerti tentang pengamalan suatu ibadah ataupun mengamalkan sesuatu, tapi itu ilmu itu sebatas kita ketahui tapi dan tidak pernah diamalkan. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan, Mas Bagus ya. Manggil apa nih? Bagus, Sifak atau Udin atau R? Bagus, Ustaz. Inilah Mas Bagus ya. Nah, pertama saya tidak bisa menjawab terlalu spesifik karena tergantung ilmunya apa. Contohnya, ada orang punya ilmu di bidang perceraian, tolak. Masa dia cerai terus diamalkan kan? Ya nggak gitu kan? Atau ada orang yang punya ilmu haji, masa dia haji terus sepanjang bulan nggak gitu kan? Gitu. Artinya gini, tergantung ilmunya ilmu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mengamalkan itu ada dua. Pertama, amalkan sesuai dengan ilmu apa itu. Ya, misalnya kita punya ilmu tafsir, ya sudah amalkan gitu loh. Bagaimana cara kita menghadapi masalah sehari-hari gitu loh. Itu cara mengamalkan di situ. Cara mengamalkan yang kedua, kita ajarkan itu kepada orang lain. Gitu loh. Kita punya hafalan Quran. Cara mengamalkan bagaimana? Kalau kita belum bisa mengamalkan keseluruhan hukum dalam Al-Quran, kita buat orang lain juga menghafalkan itu. Ya. Pertanyaan saya sekarang begini. Ketika Zaid bin Thabit dalam usia 11 tahun mulai start menghafal Quran, Imam Syafi'i dalam usia 7 tahun selesai hafalan Qurannya. Apakah dalam usia 7 tahun itu Imam Syafi'i mengamalkan semuanya isi Al-Quran itu? Ya enggak. Ada juga yang belum bisa beliau amalkan karena saat itu keadaannya belum bisa, Imam Syafi'i juga belum mampu dan lain sebagainya. Maka tergantung ilmunya tuh ilmu apa dulu. Terus yang kedua tergantung dengan kesanggupan masing-masing. Gitu loh. Teman-teman belajar ayat-ayat pemerintahan misalnya. Lalu kemudian apakah dengan itu teman-teman harus melaksanakan itu? Ya tergantung kesanggupan. Nah gitu ya teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa difahami bersama oleh yang penanya dan audiens semuanya sekalian. Oke, baik. Alhamdulillah sudah di penghujung waktu. Tak terasa forum diskusi dan forum presentasi tadi sudah kita lalui bersama. Sebelum kita beranjak ke kegiatan berikutnya, mungkin dari Ustadz Amar ada closing statement. Ustadz. Baik ya, sebagai closing, pertama saling doakan ya teman-teman sekalian. Karakter-karakter dari Zaid bin Sabit yang cukup menarik tadi ya. Di usia muda beliau sudah bersegera untuk mempelajari Al-Quran. Dan beliau juga orang yang tidak cuma mempelajari Al-Quran, tapi belajar bahasa asing untuk bisa menjaga kepentingan kaum muslimin. Beliau menjadi kepala Baitul Mal. Jadi beliau ini bukan cuma orang sembarangan gitu loh. Bukan penghafal Quran yang kemudian malah sembunyi dari masyarakat gitu ya. Baca mushaf aja kerjaan di rumah. Gak gitu. Zaid bin Sabit itu keluar ke tengah-tengah masyarakat berjihad. Jihadnya ngapain? Ya jihad bil kita, oke, berperang di masa Rasulullah. Di masa Umar ngapain? Ya jadi orang pemerintahan dia. Ya, jadi kepala Baitul Mal, jadi ya jadi orang yang mengerti bagaimana menyelesaikan masalah korupsi, bagi-bagi bansos dengan baik dan seterusnya. Yang ketiga, ya, mari saling doakan agar hafalan kita ini menjadi berkah buat kita. Karena ada orang-orang yang menghafal Quran tapi kamatsalil himari yahmilu asfaro. Ya sebagai orang yang atau sebagai keledai yang memanggul kitab-kitab karena hafalan dia itu tidak dia amalkan, hafalan dia itu tidak mendapatkan keberkahan, atau hafalan dia itu kemudian tidak membuat hidup dia semakin baik. Dia cuma menghafal aja, akhirnya kita nanti menjadi ujian buat orang lain. Orang lihat kita sambil bilang, tuh dia ngafalin Quran tapi akhlaknya jelek. Kalau gitu ngapain kita ngafalin Quran? Itu yang pertama. Atau yang kedua, nggak jamin ngafalin Quran akhlaknya masih ada yang kayak begitu. Jangan sampai kita menjadi penghafal Quran yang seperti itu. Ya, terima kasih juga dan jazakumullah khairan kepada Rumah Quran Thaibah gitu ya, yang sudah memfasilitasi kita hari ini. Yang mudah-mudahan rumah Qurannya mendapatkan keberkahan, insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas closing statement-nya dan penjelasannya yang insya Allah memberikan pengetahuan baru buat kita dan banyak sekali kisah-kisah para pendahulu yang pastinya harus kita tahu, nggak hanya artis-artis yang viral aja seperti zaman sekarang atau hal-hal yang kurang berfaedah lainnya, tapi kita perlu sekali mempelajari sejarah-sejarah pada zaman dulu agar kita bisa mengingat kembali perjuangan mereka bagaimana dan kita bisa meneladaninya. Semoga kita semua bisa menjadi generasi Qurani, generasi Rabbani yang lebih baik ke depannya. Dan terima kasih atas closing statement-nya Ustadz. Jadi semoga kita semua menjadi penghafal Al-Quran atau pengemban Quran yang mardi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sesi foto bersama Ustadz Amar Arisalah. Teman-teman sekalian bisa on cam ya, on kameranya untuk kenang-kenangan dokumentasi. Oke, nanti saya hitung 1 2 3 pasang pose terbaiknya. Ya, Masya Allah ini berasal dari banyak daerah ya, ada yang dari Aceh, Makassar, Medan, Manado. Terima kasih teman-teman sekalian. Yang belum on cam bisa on cam. Oke, baik saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ulang Ustazah, ulang. Ulang. Baik, oke ya. Mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat semuanya. Baik, sebelum ke doa, izinkan kami untuk sedikit memaparkan tentang program At-Thaibah. Teman-teman bisa lihat di sini sekalian. Ya, Rumah Quran At-Thaibah sekarang berlokasi di Depok, pusatnya di Jalan Manggis 2. Kemudian Rumah Quran At-Thaibah adalah lembaga sosial dakwah yang bergerak pada pendidikan Islam, khususnya pendidikan Al-Quran, baik program tahsin maupun tahfidz atau hafalan. Dan ada pun program utama kita, yaitu di bidang tahfidz, ada karantina tahfidz Al-Quran 30 juz selama 2 tahun. Dan alhamdulillah hingga sampai saat ini sudah ada
5 angkatan, baik ikhwan maupun akhwat, dan sudah ada 29 hufaz dan hafizat yang insya Allah akan bertambah terus. Kemudian mayoritas santri berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian kami tawarkan investasi akhirat. Mari wujudkan bersama impian santri penghafal Al-Quran dengan membantu mereka menyejahterakan kehidupannya. Jadi agar lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran, setiap infak atau donasi yang kita support kepada penghafal Al-Quran, insya Allah bisa menjadi sedekah atau amal jariah buat kita semuanya. Nah, berikut sedikit iklan tentang Rumah Quran At-Thayyibah. Teman-teman bisa lebih mengetahui lebih dalam lagi di media sosial kami di Instagram Rumah Quran _At-Thayyibah. Syukron atas perhatiannya. Baik, berikutnya adalah doa dan penutup kepada Al-Ustadz Aji Basitul Latif. Kami persilahkan. Oke, baik, kepada Ustadz Aji diharapkan untuk memimpin doa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita beristighfar 3 kali bersama-sama agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al khayra umri akhirahu wa khayra amali khawatimah wa khayra ayyami yawma alqaka fik. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawabi wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitni wa thaqqil mawazini wa haqqiq imana warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina was'aluka al-ula minal jannah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa kharajtah wa la maridan illa shafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaidin ma qadaitaha wa yas'alukaha ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalali an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabidataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahliha bima'rifatik wa amitha 'ala asyhadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukran katsiran kepada Ustadz Aji. Semoga dari penutup ini acara pada malam hari ini bisa berkah dan bisa kita serap ilmunya bersama-sama. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman sahabat Thayyibah sekalian. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kajian Thayyibah pada tahun depan atau bulan Januari 2003. Tetap bersama semuanya. Salam dari kami Rumah Quran At-Thayyibah, istimewa dengan Al-Quran. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.